Hai para Nego user dan kaum ibu kaum yang main Mobile Legends sambil mendaki gunung dan ketemu pasar. Nah, setiap anime pasti memiliki keepikannya sendiri-sendiri guys. Sehingga ketika ada season baru atau anime baru yang hype sebelum rilis, akan banyak orang-orang yang berekspektasi ke anime itu bakalan bagus banget. Apalagi ditambah dengan manga dan light novelnya yang emang ceritanya bakalan epic coy. Nah, tentu adaptasi anime itu pasti ditunggu-tunggu rilis oleh orang-orang. Tapi bagaimana kalau ternyata adaptasi animenya itu malah tidak sesuai ekspektasi kita, atau istilahnya ya jelek coy. Bukan kesalahan dari manga atau light novelnya, tetapi ada beberapa faktor yang emang membuat adaptasi anime itu jelek. Seperti animasi animenya, banyak cerita yang dipotong di manganya, kebanyakan filler, dan lain-lain. Sampai para penontonnya nggak kuat untuk melanjutkan anime itu. Sebelumnya, buat kalian yang sering buka Discord tapi bingung belum punya circle, nah gue ada nih server Discord yang isinya para wibu-wibu coy. Lu bisa tuh join dan kenalan sama member-member wibu lainnya buat cari temen. Linknya ada di deskripsi video. Nah, kira-kira apa saja sih anime-anime yang ditunggu-tunggu rilis pas rilis malah sangat mengecewakan dan jelek coy. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai Wawaru. Yakusoku no Neverland season kedua. Season satunya itu udah bagus banget coy. Horornya dapet, plot twistnya dapet, misterinya dapet, tegangnya pun dapet gitu. Kayak titik kalian. Tapi sayangnya season 2 ini aduh kacau parah. Bahkan sampai di My Anime List memiliki skor 5,35 anjing. Sedih banget men. Padahal season 1 itu skornya gede 8,54. Nah, bukan tanpa alasan kenapa season 2 ini jelek ya. Banyak sekali faktor yang membuat anime ini kok gini ya. Seperti cerita manga yang banyak dipangkas di animenya, bahkan puzzle dan teka-teki di manganya yang emang bener-bener seru, di animenya diubah coy. Bayangin, season satunya itu udah ngambil cerita kalau nggak salah chapter 1 sampai 30-an. Nah, dengan jumlah 12 episode, kan sisanya ada 150 chapter lagi. Nah, di season 2-nya ini dengan jumlah 12 episode bisa ngambil cerita 150 chapter sisanya anjing. Gila gak? Entah apa yang dipikirkan studio sama produksinya gitu. Karyawannya pada mabok FF apa gimana dah? Kok bisa kepikiran gitu ha? Padahal season 1 sama season 2 itu masih sama studionya loh. Kok bisa bobrok banget di season 2? Aku no Hana. The Flower of Evil atau Aku no Hana merupakan sebuah manga yang emang bener-bener bagus coy. Bukan hanya sebuah kisah cinta romance biasa, tapi sering menghadirkan berbagai masalah yang dihadapi para remaja yang seringkali terabaikan. Walaupun manganya ini epic, tapi sayangnya tidak lepas dari adaptasi yang begitu buruk parah anjir. Salah satu hal yang paling banyak dikritik adalah bagaimana cerita animenya yang selalu berusaha untuk membuat situasi yang rumit. Tidak hanya itu ya, dosa paling besar bagi sebuah anime juga ada di anime ini coy, yaitu animasi animenya yang menggunakan teknik rotoscoping coy. Simpelnya rotoscoping itu adalah cara menggambar tapi ngejiplak yang namanya dengan foto orang asli gitu. Emang gambarnya dan gerakannya akan terlihat realistis. Nggak masalah jika itu bukan anime, tapi karena ini anime bukannya jadi menarik atau bagus, justru teknik ini membuat wajah karakter-karakter animenya menjadi sangat mengerikan ya. Tokyo Ghoul RE. Nah, salah satu season Tokyo Ghoul yang semenjak RE itu udah agak boring sih gua nonton. Gua yang nggak baca manganya aja udah apaan dah ini. Apalagi yang udah baca manganya pasti tahu lah ya, ada beberapa cerita yang dihilangkan bahkan diubah. Dan yang di skip itu bisa dibilang merupakan salah satu cerita adegan yang paling penting dan keren gitu. Nah, yang paling parah adalah season terakhirnya Tokyo Ghoul RE. Seperti kasus dari Yakusoku no Neverland, dari puluhan chapter kok bisa di-convert jadi 12 sampai 13 episode doang anjing ya. Dan di season terakhirnya mungkin kalian yang baca manganya nggak bingung karena sudah dijelasin panjang lebar dan jelas di manganya. Tapi gue yang cuma nonton anime bingung banget bang, sumpah dah. Dengan banyaknya cerita yang gak jelas kayak kesannya itu terburu-buru, tapi kok masih sempet gitu ya di ending cerita ngasih adegan Kaneki wik-wik dengan jelas gitu. Lah adegan epicnya malah di skip, itu Pierrot orang-orangnya cabul-cabul apa gimana anjing ya? Kalau emang sukanya yang cabul-cabul jangan tumbalin ke Tokyo Ghoul lah, cari anime lain, Boruto kayak sorry.
Berserk 2016. Next ada anime yang menurut gue anime yang salah ngambil sebuah animasi. Karena anime ini udah terkenal banget, bahkan menjadi anime legendaris ya gue bilang. Anime ini ingin mengikuti sebuah zaman, tapi sayangnya langkah yang diambil salah. Nah, dengan kesuksesannya di tahun 1997, bahkan manganya bisa termasuk manga paling populer dan legendaris, anime ini ingin membuat sebuah versi Free Fire Max di tahun 2016 ya, dan mengangkat cerita lanjutan dari Berserk yang ada di tahun 97, dan menjadikan Berserk 2016 menjadi sebuah sequel. Tapi sayangnya, langkah yang diambil salah. Dia malah nampilin gerakan 3 dimensi yang kaku parah anjir. Gerakan mukanya aja aneh. Padahal kalau lu tahu manga Berserk itu keren parah gambarnya. Bahkan bisa gua bilang setara dengan Yusuke Murata. Gambar manganya itu udah bagus banget. Animasi animenya kok 3D gitu. Aduh, bener-bener dah. Berserk 2016 itu adalah aib parah bagi para fans Berserk. Nanatsu no Taizai season ketiga. Semenjak season 1 dan season 2-nya, akhirnya Nanatsu ini lepas dari studio A1 Picture. Nah, sejak saat itu Nanatsu no Taizai mengalami sebuah penurunan kualitas. Kayak lu misal nih udah ada di tahun 2018. Setelah lu nonton season 3-nya itu, waduh, terasa kayak lu balik ke penjajahan Belanda anjing ya. Mata disiksa anjing. Yap, kalau lu mau salahin animasinya ya jatuh ke Studio Din yang animasinya parah banget ya. Lu yang nggak baca manga Nanatsu no Taizai atau lu nggak nonton anime Nanatsu no Taizai pun walaupun cuma lihat sekilas adegan dark web pun pasti sudah bisa menyimpulkan bagaimana hancurnya gambar anime ini gitu. Gua nggak tahu dah apa yang terjadi dengan para pekerja Studio Din ini, entah ngantuk apa belum gajian, kok bisa gambarnya klenyek-klenyek gini anjing. Ada fans yang nggak terima Nanatsu no Taizai season 3 ini dikatain jelek. Tapi ya gimana, gue juga ngikutin Nanatsu no Taizai gitu. Tiba-tiba season 3-nya kacau parah. Gimana kagak gue bilang jelek. Tate no Yusa season kedua. Mana udah diundur-undur terus berkali-kali sampai udah ngumumin season 3. Pas rilis season 2 ngebosenin banget coy. Gak cuma ceritanya yang ngebosenin ya, faktor animasi anime ini juga lumayan parah. Sampai paling parah tuh pas adegan kepala kura-kuranya itu loh, yang dikatain animasinya kayak animasi Indosiar anjing. Waduh, parah banget sih itu. Yang padahal kalau kalian tahu visual posternya itu menjanjikan banget kalau kura-kura roh ini bakalan keren parah. Cerita season 2 ini juga kena cut banyak dan serasa kayak dipaksain banget bakalan menjadi 13 episode. Yang harusnya nih menurut gua season 2 ini harusnya memiliki 2 core seperti season 1-nya. Totalnya itu harusnya 24 episode kalau enggak 25 episode. Core pertama fokusin aja tuh ke kasus si kura-kura roh. Sementara core kedua fokusin ke dunia lain lawan Kyo. Gue yakin kalian yang ngikutin anime ini aja terasa kalau season 2 ini ngebut banget. Dikira balapan motor anjing Tiba-tiba udah konflik kura-kura roh lah, tiba-tiba udah muncul karakter baru tanpa penjelasan dan flashback dikit. Aneh banget coy. Boruto. Siapa sih yang udah nonton Naruto? Wah, Naruto bakalan ada cerita anaknya nih, Boruto. Dulu gua excited banget pas SMA, apalagi sebelum rilis anime versi TV-nya. Mereka ini merilis sebuah movie dengan embel-embel melawan klan Otsutsuki. Dimana di Naruto klan Otsutsuki itu kan ngeri banget ya, bahkan menjadi bos terakhirnya. Dan di movie-nya juga Naruto ini bakal menjadi sasaran utamanya yang akan diambil cakra Kyuubi-nya. Nah, inilah yang akan menjadi konflik utama di dalam anime Boruto. Wah, keren parah pasti dong harusnya. Tapi pas rilis, oke lah awal nonton gue masih santai gitu kan, sampai berapa episode. Tiba-tiba pas episodenya udah lumayan banyak, ratingnya 6 anjing sedih banget dah. Gua jarang banget nemu anime shonen tapi ratingnya 6 anjing. Kalau dari tadi kita nemuin anime yang salah satu faktor kenapa bisa jadi jelek karena mereka ini memangkas adegan-adegan dan memaksa satu season itu ceritanya terlalu cepat. Anime ini kebalikannya coy memaksa cerita animenya itu diperbanyak dari versi manganya. Cerita manganya itu udah ya lumayan lah ya, dengan sekarang chapter 70-an. Animenya bisa sampai 200 episode lebih. Itu gimana ceritanya? Ya jawabannya simple, filler yang membuat anime ini jadi annoying. Jadi hati-hati aja ya, adaptasi anime yang terlalu ngebut ya jelek, terlalu lambat sampai isinya kebanyakan filler pun ya jelek juga.
Emang pilihan terbaik Boruto itu cuma satu menurut gua, time skip dulu untuk animenya. Biarin aja tuh ya Masashi Kishimoto banyakin chapter manganya, barulah rilis lagi tuh animenya. Nah, kira-kira itulah beberapa anime-anime yang ditunggu rilis, malah pas rilis sangat mengecewakan dan jelek coy. Menurut kalian mana nih anime-anime yang kalian tunggu-tunggu malah sangat mengecewakan? Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, thank for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.